Teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Yosekku. Hari ini adalah video terakhir di musim 2024-2025 dari AS Roma. Selanjutnya ya videonya akan lebih jarang karena menunggu momen, menunggu informasi, terutama transfer. Mungkin beberapa video akan review tanpa menguras banyak waktu. Review pertandingan Torino lawan Roma. Secara permainan Torino lebih bisa di banyak momen mereka bisa menguasai. Embele, Capri, dan beberapa pemain Torino sendiri mempunyai kemampuan menyerang yang cukup bagus. Skemanya juga cukup rapi secara total ya cukup bagus ya, dimana kita bisa melihat permainan bola cepat, tekanan dari tengah. Tapi yang jadi masalah hampir sama kayak Atletico Bilbao. Mereka cukup banyak ngepres, tetapi bagaimana finishing itu jadi sedikit masalah karena begitu finishing pemain kayak Dybala ataupun penyerangnya pun tidak bisa mengkreat secara maksimal gol yang akan diciptakan. Mungkin juga mereka mesti menemukan skema yang benar-benar rapi dalam menyerang. Itu juga jadi fokus. Sedangkan untuk Roma, yang jadi masalah di awal pertandingan adalah beberapa pemain ada sisi ketegangan. Harusnya nggak ada lagi ketegangan. Kedua adalah yang paling cukup sentral yang saya komentari, Paredes. Dia begitu aktif memberi semangat, menteriaki pemain, mengkritik. Tapi jadi permasalahan ya ini bukan 38, dimana pemain sudah dalam sistem sama-sama capek. Ada yang berteriak pun, apakah komunikasinya juga lancar? Ya enggak juga. Akhirnya kita bisa melihat Roma sedikit gak bisa menggunakan koordinasi yang cukup baik di awal babak pertama. Hingga di menit 13-14 tuh baru bisa perlahan rapi hingga bisa mendapatkan penalti secara menguntungkan. Habis itu dalam perjalanannya makin rapi, makin bisa mencoba melur bola. Karena sebagai info, begitu Roma mencetak gol, Torino berusaha menyamakan kedudukan, berusaha mencari gol, mencari keuntungan. Tetapi kita tahu bahwa Roma dengan Milan River itu semakin padu. Itu jadi masalah bagi Torino dan itu keuntungan bagi Roma. Terus di babak kedua Roma bisa mencetak gol kedua, ada gol ketiga tapi dianulir, dia bisa dikunci di 2 gol, pertandingan selesai. Tapi ya kita nggak bisa dapat Liga Champion, kualifikasi Liga Champion. Ya kenapa bisa menjadi seperti itu ya? Banyak faktor, salah satunya di faktor bagaimana faktor bulan Februari atau beberapa pertandingan yang nggak bisa Roma kunci untuk menang, atau bisa hampir saja seri tapi kalah. Ada 2 pertandingan yang cukup sedikit merugikan bagi Roma. Satu sisi pertandingan Lazio lawan Roma dan
Roma lawan Atalanta, keduanya benar-benar merugikan bagi Roma karena satunya dapat seri, satunya dapat kalah, dan kalau kita review kembali ya itu cukup merugikan Roma karena ya nggak bisa, poinnya nggak bisa juga ngebantu di akhir musim. Harus bisa satu menang satu seri di sana. Akhirnya satu menang satu kalah. Ya sudahlah kalau begitu. Di tengah upside up, di akhirnya up, di belakang, di depannya down itu dan up. Kita harus bersyukur dengan hasil ya sedikit lebih bagus daripada hasil beberapa musim lalu, di mana biasanya kita di musim ke peringkat ke-6, sekarang kita peringkat ke-5, itu sebuah keuntungan. Dan sekali lagi berbicara pekan-pekan krusial bukan hanya technical atau segi permainan, mental pun juga membantu Roma untuk bertahan. Jadi ya musim depan ya kita akan banyak perubahan bagi Roma. Itu pun juga kalau manajemen di atas juga ada perubahan, pelatih juga ada perubahan, komposisi tim ada perubahan. Jadi cukup congrats lah bagi Roma. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran terus di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link di deskripsi akhir kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.